your mind. Maybe I'll fall in love again come every. Halo guys. Halo guys. Welcome back dengan kelompok 2. Kali ini kami akan bahas soal politik Cina. Perkenalan dulu dong bang. Astagfirullah. Ya, perkenalkan saya Mr. Stuart yang akan membawakan materi Cina pada hari ini kan. Dan saya Fikri Ismail yang akan menjadi partner dari Bapak Saint Stewart. Jadi untuk perkenalan dulu ya, untuk podcast kali ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas akhir kami di dalam mata kuliah pemerintahan dan politik Cina di semester 5. Tak terasa kita sudah tua ya. Iya, semester 5. Padahal Jadi 2 tahun online, semester 5. Jadi tolong kalian bagi viewers bantu kami lah. Iya, dan juga jika ada kesalahan ataupun mungkin ada opini yang Anda penonton berikan di podcast kami, silakan langsung Komen di bawah. Oke. Ya, jadi seperti yang kawan-kawan tahu, Cina itu kan malah salah satu negara yang cukup tua ya di bumi. Bahkan mungkin bisa dibilang usia peradaban Cina itu lebih tua dari kakek buyut kalian kayaknya. Dan ya, tapi dengan tuanya peradaban Cina itu bisa kita lihat sendiri betapa banyak budaya yang bisa diambil oleh orang-orang internasional. Contohnya, mungkin dari kita nih pas masa kecil SD gitu pernah main PS2 ya kan. Ada namanya Dynasty Wah, Warrior. itu jago tuh, Lubu tuh. Lubu, Zhang Soyun. Nah, Dan juga kebudayaan Cina juga dikenal itu kan Gucci-Guccinya, mungkin J, apa sih tulisan J? Giok. Gitu. Kan juga Cina itu bisa dibilang seperti peradabannya itu saking majunya itu kamu nggak perlu ke Cina untuk nonton apa yang kalau naga-naga tiap tahun baru Cina itu barongsai. Iya, kita bisa ke pecinan lah, mungkin atau kelenteng-kelenteng. Iya. Ibadah itu. Hah? Ibadah. Boleh, bakar-bakar dupa. Iya. Nah, tapi Cina sendiri itu dia ternyata nggak lepas dari, walaupun dengan budayanya yang bisa dibilang supremasi budaya Cina, politiknya juga ternyata supremasi loh guys. Aduh. Kalian mungkin pernah nonton deh, ada salah satu film yang namanya Blade Warrior atau Blade Dragon gitu. Dragon Blade. Itu tentang perpolitikan antara dua kerajaan, yaitu Cina dan Romawi yang memperebutkan jalur sutra. Nah, jalur sutra itu kalian pasti paham lah apa itu jalur sutra. Atau mungkin ada yang bingung kali ya. Nah, itu Jalur di sini. Aduh. Ada Abang Fikri yang akan menjelaskan apa itu jalur sutra. Jalur sutra itu lebih bisa dikatakan sebuah jalur perekonomian Cina dan kepada daerah Timur Tengah dan setelahnya gitu. Kenapa disebut jalur sutra? Karena kebanyakan komoditi untuk penjualannya itu kebanyakan sutra, dan Cina adalah tempatnya sutra-sutra yang paling bagus, nomor wahid. Ini kenapa kita ngomongin ekonomi ya? Kan itu politik. Aduh. Politik tanpa ekonomi. Iya, kan? ekonomi politik kan. Oke. Cina sendiri itu sebenarnya politiknya itu kalau bisa dibilang itu baru dimulai habis kekaisaran ya kak. Setelah kekaisaran itu kalau nggak salah ada ing-ingnya kalau nggak salah apa ya? King. Nah, setelah dinasti King ya kan, itu ada presiden namanya siapa kak? Sun Yat-sen. Jadi terakhir dinasti terakhir itu namanya dinasti Qing sesuai yang dikatakan Kakak Stuart tadi, dan kaisar terakhirnya itu namanya Kaisar Puyi yang FYI for information, dia itu termasuk kaisar yang paling muda karena waktu Kaisar Puyi ini naik tahta dia masih belia, cuman aku kayaknya masih umur 6 atau 6 tahun gitulah. Dan kalau nggak salah tantenya yang untuk sebagai penasehatnya. Nah, setelah itu karena banyaknya desakan-desakan, apalagi juga banyaknya masukan dari barat, ilmu kayak dari barat, banyak pemikir-pemikir maju dari tanah Cina yang mulai menginginkan adanya perubahan gitu. Jadi mereka udah bosan nih kekaisaran gitu kan. dinasti terus gitu. Nah, mereka pun karena adanya seseorang yang bernama Sun Yat-sen, dia ini memproklamasikan kemerdekaan Republik Cina dari Partai Nasionalis, satu yang biasa kita sebut Kuomintang. Tapi apakah langsung plong gitu aja jadi
republik? Enggak dong. Tentu saja tidak. Ada banyak pertumpahan darah. Nah, Kuomintang sendiri tuh awalnya memang kelihatannya kayak ya kalau kita lihat itu sebenarnya bisa dibilang kayak rebel gitu lah ya, memberontak. Walaupun memberontaknya udah sampai yang kayak gimana-gimana, Iya. tapi dalam notabene bisa dilihat sebagai tindakan pemberontak. Iya, apalagi kan masa tahun-tahun ketika Kuomintang mendeklarasikan kemerdekaan Cina itu pas berpapasan juga dengan adanya Perang Dunia. Perang Dunia. Gitu. Jadi situasi Masih politiknya itu masih hangat-hangat. belum stabil. Belum gitu stabil. kan. Apalagi ketika Perang Dunia Kedua yang setelah Sun Yat-sen digantikan sama penerusnya itu Chiang Kai-shek. Maaf kalau penyebutannya salah ya. Setelah Chiang Kai-shek naik ada kan Perang Dunia Kedua. Iya, Perang Dunia Kedua. Nah, di situ kita lupa satu aktor. Siapa? Tentu saja Kuomintang ini tuh Partai Nasionalis ini nggak sendiri. Oh iya, ada lagi lawannya. Yaitu Partai Komunis Cina. Yang dipimpin oleh Mao Zedong. betul, baca tuh. Mao Zedong. Mao Zedong. Jadi Ya. punyanya Mao Zedong. Kalau ada yang kalian dengar Mao Zedong, itu biasa. Sebenarnya Kuomintang jokes internal ya. Mao Zedong Kuomintang sama Partai Komunis Cina ini sebenarnya ya gitu kan, pasti selisih-selisih gitu kan. Tapi karena adanya Perang Dunia Kedua yang pada saat itu mereka lebih kesannya dijajah sama Jepang. Udah ada penyerangan dari Jepang, ya mau nggak mau mereka harus bersatu gitu, sehingga mereka bisa melawan sehingga mereka bisa bersatu untuk melawan tekanan Jepang gitu. Setelah Perang Dunia selesai bagaimana itu Kak? Apakah Cina sudah aman-aman saja? Oh, tentu tidak. Aduh. Ya. Nah, jadi para etnis Tionghoa ini itu terpecah menjadi dua pemahaman tuh. Ada yang mendukung Kuomintang, ada yang mendukung komunis. Nah, pertempuran ini bisa bilang perang saudara lah ya, antara Tionghoa versus Tionghoa. Apakah Kuomintang menang? Tentu tidak. Apakah komunis menang? Menang, tapi tidak juga karena dalam pertempuran itu tidak ada yang menang dan kalah. Walaupun dikatakan ada yang menang, tapi yang pasti yang menang tuh banyak betul kehilangannya lah ya. Nah, yang menang pada posisi ini tuh adalah PKC. Yang mana jadi pada tahun 1949 itu ada perang sipil antara Kuomintang dengan Partai Komunis Cina gitu. Karena setelah Perang Dunia Kedua, setelah kemenangan mereka melawan Jepang itu ada pastilah perselisihan pahaman, apalagi PKC dan apalagi untuk Partai Komunis Cina sama nasionalis gitu kan. Yang kemudian dimenangkan oleh Partai Komunis Cina. Mereka Partai Komunis Cina itu dengan tentaranya People Liberation Army. Ya, People Liberation Army, thank you. Dengan bantuan People Liberation Army mereka bisa memundurkan pasukan Kuomintang sampai Kuomintang Partai Nasionalis itu harus ke Pulau Taiwan atau sampai sekarang masih di Taiwan sih Kak, masih di sana sih Kak. Dulu namanya Formosa. Oh iya, Formosa. Itu masih zaman-zaman di bawah Inggris Portugis itu Formosa dulu. Jadi setelah kekalahan Kuomintang dimundur di Pulau Taiwan. Nah, di sini pun kakak Stuart masih ada gejolak ini. Yang mana sih Cina nih semuanya? Iya ya. Kamu Cina, aku Cina. Tapi kok kita beda ya? Di China Mainland Partai Komunis pada tahun 1 Oktober 1949 mereka menyatakan kemerdekaannya nih di mainland Cina, tapi Taiwan tidak menerima karena kami telah mendeklarasikannya pertama kali pada tahun 1902. Lupa aku tanggalnya, mohon maaf. Oh, pantasan ya Kak, di film Ip Man tuh kalau misalnya ada tuh kadang kalau kita nonton film Ip Man tuh kan ada film Cina, film Jackie Chan lah, atau film Cina Bruce Lee dan Donnie Yen semacamnya itu kan ada tuh biasanya kita lihat kayak orang-orang ngejokes, kamu orang Cina daratan, kamu orang Cina pulau. Oh itu ya Kak, iya ternyata. gitu. Tapi setelah itu walaupun masih banyak ketegangan di antara yang mana sih Cina sebenarnya, Cina Mainland atau Cina di Pulau Taiwan gitu, tapi dengan hegemoni kekuatan Partai Komunis Cina, pemimpin Partai Komunis Cina. Pimpinnya siapa sih Kak? Bentar.
komunis Cina ini tetap dengan hegemoninya memperlihatkan bahwa dirinya yang Cina beneran gitu. Cina betulan. Bapak proklamatornya itu Mao Zedong. Oh, Mao Zedong. Mao Zedong atau Mao Zedong? Lupa saya. Jadi antara Mao Zedong versus Chiang Kai-shek ini ya kak? Iya, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek harus mundur ke Taiwan. Aduh. Jadi Mao Zedong sudah, akulah Cina, kamilah Cina, Cina mana the best. Nah, di Mao Zedong ini, di masa kepemimpinan Mao Zedong ini, kakak, mereka karena adanya pengaruh dari Barat atau dari Rusia, Uni Soviet. Oh, lebih utara, tepatnya. oh iya. Uni Soviet lebih Oh ya, Uni tepatnya. Soviet. Aduh, maaf ya. Mao Zedong ini lebih memfokuskan Cina ini harus melakukan perubahan mulai dari agraris untuk ke industri. Industrial. Bahkan ada sebuah gerakannya itu The Great Leap Forward apa tuh kak? Deadlift itu gerakan langsung maju gitu kak, lompat maju gitu kan. Jadi The Great Leap Forward itu kayak apa ya? Kayak rencananya Mao Zedong itu di Era kepemimpinannya. dia kepemimpinannya untuk memajukan Cina lebih baik, mulai dari mulai dari industri perindustrian dan tetapi ada kekurangannya kak. Apa tuh kak? Ternyata realita bukan apa Fakta Eh, lapangan. fakta apa namanya Apa tuh? Gue apa itu? rencana Oh, rencana tidak sesuai dengan realita lapangan. lapangan gitu. Ternyata di Great Forward itu banyak makan korban karena adanya perubahan dari agraris ke di industrial yang tiba-tiba masyarakat itu kaget Karena itu ini ya kak apa? Alat pertanian besi semua dilebur kan kak? Iya, buat itu industri. Jadi kalau kalian hidup pada zaman Cina pada saat itu, kalian tidak punya cangkul. Karena cangkul kalian dijual sama Cina. Gimana kita mencangkul tanah pakai tangan? Bisa. Gak mungkin. Pakai batu orang zaman bahula. Itu sudah. Jadi pakai apa tuh? Nggak ada, nggak kerja. Oh, nggak kerja. Harus industri. Harus industri. Dan bahkan ada juga adanya revolusi budaya. Revolusi budaya itu Budaya apa tuh kak? Jadi revolusi budaya. Jadi Mao Zedong ini beranggapan bahwa budaya-budaya Barat itu nggak boleh masuk. Gitu. Harus Di blacklist. Jadi kayak budaya-budaya yang menunjukkan adanya tidak kesetaraan antar proletar dan borjuis dan proletar. gitu kan. Jadi beberapa itu seperti musik atau mungkin bahkan olahraga nggak boleh harus dihapuskan di Cina. Tapi ada 2 olahraga yang bisa masuk, Pingpong dan basket. Jadi Itu kalian pada zaman dulu tidak bisa bermain bola. Gak ada piala dunia kak? Ya? Gak ada piala dunia jadi. Aduh. Kayaknya Cina punya piala dunia sendiri. Piala Cina. Piala Cina. Dan bahkan saking gagalnya revolusi budaya sama Great Leap Forward itu sampai Mao Zedong harus memperlihatkan kepada dirinya bahwa ini berhasil. Ada meme-nya itu yang dia mandi di sungai. Oh iya, yang bapak kita ini pernah mandi di sungai. Mandi di sungai, Bapak. Untungnya nggak ada buaya. Iya. Kalau ada buaya, Seperti di Sungai Mahakam ya. aduh, kalau sama makam buayanya bukan di sungai kak, di pinggirnya. Oh iya kan? Yang biasanya kayak, halo dek. Setelah Mao Zedong ini, setelah kepergian Mao Zedong, Innalillahi. dilanjutkan oleh Deng Xiaoping. Sebenarnya ini Deng Xiaoping unik kak nih. Kenapa kak? Deng Xiaoping ini sebenarnya dia kan untuk sebagai menjadi kepala negara di Cina, kamu harus menjadi ketua partai. Oh iya. Nah, Deng Xiaoping ini bisa dikatakan bukan pemimpin tapi pemimpin juga, karena Oh dia bukan pemimpin partai. dia bukan pemimpin partai, dia cuma pemimpin militer, pemimpin Jenderal bukan gitu lah ya. presiden, iya. Tapi ditunjuk sebagai pemimpin sebagai kepala negara. Oh kayak SBY ya kak?
iya, Nah. karena dia dari kalangan militer. Oh, iya. Nah, di Deng Xiaoping ini itu mereka dia melakukan revolusi ekonomi dia karena Deng Xiaoping ini melihat bahwa pada masa Mao Zedong itu agak nggak sesuai, nggak bisa dipakai cara-caranya. Hancur gitu ya. Hancur gitu. Nah, Deng Xiaoping ini melakukan reformasi ekonomi yang mengubahnya itu jadi agak sedikit ke barat-baratan. Jadi mereka udah mulai membuka, dia mulai pasar bebas, sudah mulai untuk berinteraksi dengan negara-negara lain, sehingga pada masa itu ekonomi China itu udah naik. Naik ya. Iya, tidak mun. Bisa dibilang berarti ekonomi Cina pada saat zamannya Deng Xiaoping ini langsung set naik gitu ya. Udah mulai set membaik, naik gitu. Apalagi di Deng Xiaoping ini mereka udah kita tahu lah bahwa Amerika Serikat itu musuh, nggak pernah jadi bestinya Cina kan. Nah, di Deng Xiaoping ini ada sebuah gerakan diplomasi yang sangat unik. Apa tuh Kak? Diplomasi pingpong. Pingpong. Iya. Jadi mungkin yang teman-teman pernah nonton film Forrest Gump itu salah satu ketika di masa Spill. Deng Xiaoping. Jadi nggak ada circle-circle, oh lo barat gue Cina gitu. Nah, lebur lah satu hari. Nah, setelah Deng Xiaoping ini dilanjutkan sama Jiang Zemin. Jiang Zemin. Mohon maaf lagi kalau salah pengucapannya. Kalau Jiang Zemin itu, mohon maaf ya, ini sebenarnya ada pemimpin sebelum Jiang Zemin, tapi kami nggak terlalu mengambilnya karena kami hanya berfokus kepada pemimpin-pemimpin yang memberikan kayak dampak signifikan gitu ke China. Nah, Jiang Zemin ini melanjutkan kepemimpinan yang dimana sebelumnya pernah terjadi ada demonstrasi gitu, demonstrasi di Tiananmen Square. Yang mana tuh Kak? Kamu pernah lihat foto enggak? Yang Orang- tank Berbisnis Orang di banyak. depannya ya. di Oh. itu. Itu yang kemarin kena kasus hukum HAM nggak sih Kak? Gak ada guys. Tiananmen Square itu gak ada. Oh, nggak ada. Gak ada. Aman. Aman. Ditutupin soalnya. Siapa? Ada deh. Ada deh. Jiang Zemin ini melanjutkan kepemimpinan selanjutnya itu ekonomi Cina udah mulai di Jiang Zemin ini bakal lebih baik lagi. Ya. Langsung meroket banget, bahkan sampai Cina itu kembali masuk ke WTO, World Trade sih? Iya. Ya, World Trade Organization, dan melanjutkan perkembangan ekonomi Cina gitu Kak. FYI ini ya Kak, guys. Kalau nggak salah Kak, kayaknya setelah zaman Deng Xiaoping tuh Cina tuh dipimpin sama orang-orang akademisi ya Kak, bukan lagi militer ya Kak. Kalau nggak salah sih Iya iya. kan Kak? Udah mulai. Karena setahu saya tuh habis Deng Xiaoping tuh orang militer terakhir tuh Deng Xiaoping. Yang Zemin tuh kan orang akademisi kalau nggak salah ya. Iya. Orang lulus kuliahan. Loh, berarti kemarin nggak lulus kuliah? Kan tidak ada kuliah kemarin. Ada lah. Oh ada. Ada, baik. Nah, siapa Kak setelah Jiang Zemin nih? Kalau Jiang Zemin tuh ada namanya Hu Jintao. Hu. Astaga kok Hu sih? Hu Jintao. Hu Jintao. Nah, zamannya Hu Jintao nih itu zaman yang bisa dibilang cukup lama ya Kak, 10 tahun 10 loh. tahun. 1993 sampai 2003 sampai 2013. Lumayan loh Kak, 10 tahun. Nah, Hu Jintao ini kalau kalian guys pernah lihat itu ada mungkin pernah dibuat meme nggak sih Kak yang Meme. meme. Oh iya, meme guys. Yang dia ditendang keluar dari anu. Ya Allah, nggak ditendang. nggak ditendang Korea. Jadi apa tuh dia, Kak? Nangkap ini. Jadi itu gimana Kak? Oke. Kok saya seperti bazarnya Cina ya? Jadi sebenarnya ketika itu kayak rapat besarnya Parti Komunis Cina gitu. Oh, PKC ya. Hu Jintao itu lagi kurang enak badan. Sakit. Iya Makanya sudah tua harus, kan. harus tanda kutip diseret keluar. Diseret. Itu propaganda barat itu. Oh ya, harus mungkin dia dibawa baik-baik. Iya, dibawa baik-baik. Oh ya kan barat pada zaman itu lagi agak tendensi juga ya. Tapi di era Hu Jintao ini memang the best di Cina karena setelah kan ada
ada apa namanya krisis ekonomi gitu kan, tapi Cina di era Hu Jintao bisa survive, bahkan lebih melejit lagi perkembangan ekonominya. Bahkan kalau kalian tahu itu kan era 2003 sampai 2013 ya kak. Zaman kalian itu dipenuhi oleh produk Cina. Produk Cina itu HP Cina HP lah. Cina. HP ke Cina sih. Iya juga sih, biasanya juga Cina kak. Hu Jintao udah best. Habis Hu Jintao tuh kalau nggak salah ya habis Hu Jintao lah bapak tercinta kita Bapak Xi Jinping. yang pernah menang melawan AS perang dagang. Oh iya gitu. Kira ngapain kok menang? Xi Jinping juga itu kalau kalian tahu guys, itu kalau nggak salah saya baca tuh kak, posisinya tinggi banget tuh. Iya. Presiden iya, pemimpin Politbiro juga iya. Iya, Bukan Pak. pemimpin Iya. sih dia, sekretaris jenderal. Lumayan loh itu. Kayak gitu. Baik Nah, itu. ini aduh, itu memang cut. Lanjut kak, Xi Jinping tuh kak, kok bisa sih kak dia maksudnya se-powerful itu di Cina kak? Orang number one Cina kalau nggak salah dia kak. Iya. Oh iya, kita lupa sebut ini, guys. Apa? Jadi untuk di Cina itu, untuk menjadi sebuah pemimpin, itu kamu harus mulai dari bawah. Oh iya. Kamu harus Jadi mulai kepala desa dulu, Bahkan sebelum jadi kepala desa, kamu harus RT. masuk sekolah Oh dulu. iya, sekolah dulu. Masuk sekolah Partai Komunis Cina, melakukan apa ya, kayak kasarnya sih KKN gitu ya. Kita harus turun ke masyarakat, bantu masyarakat. Nah kemudian nanti setelah lulus di sekolahnya, ya kita udah bisa mendaftar, mungkin jadi kades. Nah setelah jadi kades, ke Jadi camat, camat. terus camat jadi bupati, Wali bupati kota. jadi gubernur atau wali kota, Habis terus itu kemudian jadi presiden. Nah, Kak, tapi di Cina ada korupsi enggak? Enggak lah. nggak ada lah mas. Ya, kan kalau ada korupsi langsung Itu sudah mana ada. Apa itu? korupsi itu? Dari apa? Di era Xi Jinping ini tentu saja ekonomi yang sangat baik, bahkan melawan Amerika mereka menang, perang dagang Amerika mereka menang. Dan juga di era Xi Jinping ini walaupun memang apa ya udah berlaku di pemimpin sebelumnya, tetapi di era Xi Jinping ini Cina dia memberikan statement bahwa Cina ini menjadi kekuatan ekonomi ekonomi dunia yang paling ditakuti gitu, ekonomi paling number one gitu. Jadi apa itu Amerika, apa itu Rusia, kami Cina yang paling besar untuk ekonomi. karena Amerika nggak punya American Road gitu ya kak. Iya. Cina punya Ada BRI, Belt Road Initiative. bukan Bank Republik Indonesia ya kak. Bukan. Ada juga satu lagi pak, Apa tuh? AIB, Apa tuh? Asian Infrastructure Investment Bank. Wah, Itu cuman ada di Cina Di itu. Cina Amerika nggak ada American Bank gitu untuk nggak ada. Cina only. Itulah kenapa mungkin kali ya kak Cina tuh bisa jadi negara yang dalam ekonomi itu powerful banget, mungkin karena rela gitu ya, dia rela buang uang gede Iya. karena benefitnya gede gitu Ini kan. gede. Kita harus membantu sesama. Iya, walaupun kemarin Cina yang buat pandemi ya kak. Nah itu dia, aku baru ngomong itu kakak. Walaupun di era Xi Jinping ini sangat hebat, tapi sayang sekali ada satu masa di mana kita harus tertahan di rumah selama 2 tahun. Ini membuat kami ini Inilah hasil 2 tahunnya Cina. hasil datang Cina ini. Para senior semester 5. Iya, tapi apa ya, ada COVID-19 coronavirus yang menjadi pandemi di dunia, sehingga ya itu bahkan juga menjadi efek domino ya kak. Ada Asian Hate, udah dicaci pemakan segalanya. Ya, kami turut berduka cita untuk semua korban-korban COVID-19 dan juga pada keluarga yang ditinggalkan. Tapi ya at the end Indonesia cukup terbantu dengan Cina. Iya gitu. Like kalau mungkin kita tahu ya kak, dulu pada saat zamannya Cina COVID tuh kan Cina juga sering tuh bantu-bantu kita sama COVID apa ya vaksin asal Cina tuh namanya Sinovac. Itu kan walaupun ya walaupun kita beli tapi at least selalu ada gitu stoknya, nggak pernah kehabisan, selalu dikasih sama Cina. Jadi bisa dibilang Cina tanggung jawab lah, Iya. Kak. Nggak yang lepas tangan kayak Ya siapa? Gak tahu. adalah Gak tahu juga. Gitu ya. Tapi jujur di era Deng Xiaoping sih. Xi Jinping. Di era Xi Jinping ini kakak besar Xi Jinping ini betul-betul tidak hanya membangun ekonomi Cina aja, tapi dia membangun membangun ekonomi negara lain juga Iya. gitu, dengan memberikan bantuan
asing. asing dan juga apalagi Indonesia sendiri kan ada bantuan kereta cepat tuh Iya. di Jawa Bandung sekarang dan juga banyak apalagi dan juga selamat untuk Xi Jinping untuk periode berikutnya. Selamat. Tenang saja Pak, kami tidak akan mengikuti jejak Anda. Kami ganti presiden. Tapi tetap kami mengharapkan atas bantuan-bantuan foreign aid-nya dari Cina. Kita ini kawan lama Pak. Dan juga tentu di dalam periode berikutnya Xi Jinping ini kita kayak mau banget melihat ya. Iya. Kayak Apalagi curious perkembangan Cina gitu Curious kan. Bagaimana Karena perkembangan Cina. baru-baru ini kalau seperti yang kita tahu Kak, politik lagi. Cina itu sempat menggemparkan politik dunia Kak. Apa tuh kok bisa? Jadi Cina itu kemarin dia baru aja selain latihan militer besar-besaran, dia juga anggaran militer dinaikkan Kak. Jadi bisa dibilang kayak orang-orang dia tuh saat dunia lagi pusing sama bagaimana cara memperbaiki ekonomi, dia malah enak-enakan buang ekonomi ke militer. Jadi bisa dibilang politik dunia itu terguncang karena militer Cina Kak. Apalagi Taiwan, aduh makin deg-degan lah ya dia itu kan. Kayak aduh ini kecil lawan gede gitu kan. Tapi kita tetap mendukung One China Policy. Oh iya, One China Policy. Apa itu Taiwan? Kami hanya mengenal One China Policy. Kami bebas aktif. Bebas aktif. Kami nak dukung Cina, nak dukung Taiwan, tapi kami dukung One China Policy. Mudahan lah kedepannya Cina dan Taiwan bisa berdamai ya, Pak. Bisa bersatu lagi menjadi Mungkin China. Bagaimana menyelesaikan Masalah ya. Kami nak butuh 2 naga, butuh 1 naga aja cukup. Dan mudahanlah di zaman Bapak Xi Jinping yang kedepannya itu bisa lah bisa lebih baik lagi. memperbaiki lagi dan memperbaiki hubungan Taiwan yang mungkin bisa dibilang Taiwan jadi Cina lagi gitu kan. Iya. Bisa jadi. Mungkin itu aja ya. Ya mungkin itu aja kali ya Kak. Kita Karena udah ngomong panjang cukup lebar, banyak. Mungkin panjang kali lebar. kalian benci, Iya. bosan ngeliatin Bosan kami juga dan kami ngomong gitu berdua kan. ini. Oke, itu saja dari kami. Saya Sofyan Andreas. Dan saya Fikri Ismail. Tunggu kelompok kami di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan Subscribe. Cina. Nantikan episode berikutnya. Kita ngomong apa sih Wan? 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。